Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji maha syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah beserta inayahnya, alhamdulillah biiznillah, pada kesempatan siang hari ini fi yaumil Jum'ah, kita alhamdulillah masih mampu untuk melaksanakan kewajiban kita, diantaranya sholat Jum'ah berjamaah, yang mudah-mudahan semua amaliyah ibadah kita khususnya di hari ini, yang wajib ataupun yang sunahnya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam kita sampaikan dan haturkan kepada baginda alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in yang mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang senantiasa akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan yang utama Al-Faqih Islam Khatib yang akan sampaikan adalah kata wasiat taqwa. Mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bekali dalam hidup kita dengan takwa, karena tidak ada bekal yang paling ideal, persiapan yang paling ahsan melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ketika dalam hidup kita dibekali dengan takwa, maka akan memposisikan dan mengantarkan kita sebagai hamba-Nya di sisi Allah yang termulia. Harta yang berlimpah tidak menjamin kita menjadi orang yang termulia di sisi Allah. Jabatan sampai jabatan yang tertinggi pun tidak menjamin kita menjadi orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Popularitas, keturunan, bahkan ilmu itu pun sendiri tidak menjamin kita menjadi yang termulia sebagai hamba-Nya di sisi Allah. Karena yang menjamin kita menjadi orang yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Karena Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antaramu adalah tergantung kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin, sehingga kita pun menjadi hamba-Nya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Jabir, qala atani Jibril alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, datanglah kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian qala, malaikat Jibril pun berkata, isma syi'ta ya Muhammad wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Inna syarafal mu'minina qiyamuhu bil lail wastighna'uhu wa izhu bistighnaihi bin nas. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di alam dunia ini, kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulnya. Kita mau menjadi orang yang baik silakan, mau menjadi orang yang jahat pun silakan, mau menjadi orang yang dermawan silakan, menjadi orang yang pelit barangkali silakan, tetapi semuanya nanti kita akan mayyitun, kita akan meninggal. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah silahkan sekehendakmu, tetapi semuanya yang kita cintai fa innaka mufaraqatun, akan terpisah. Wa'mal ma syi'ta, silahkan kita beramal dengan sekehendakmu, tetapi fa innaka majziyun bih, maka semua perbuatan pun itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipersilahkan oleh Allah mau menjadi orang seperti apa, tetapi semuanya tidak akan terlepas daripada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita pun akan mengalami yang namanya kematian. Ketika mati itulah semuanya apa yang kita perbuat, disitulah pun juga kita akan menerima balasannya. Salah satu gambaran, satu kisah, yaitu cerita satu orang raja dan juga 3 menterinya. Ketika si raja ini memanggil 3 menterinya, kemudian ketika 3 menteri ini sudah menghadap kepada rajanya, maka raja pun memberikan kepada masing-masing menterinya 1 karung. Akhirnya si raja pun juga menyuruh kepada menterinya, wahai para menteri-menteriku, silahkan kau pergi ke kebunku, isi karungmu semaumu. Berangkatlah 3 menteri ini ke kebun raja. Menteri yang pertama dengan senangnya melaksanakan perintah dari rajanya. Dia isi karungnya dengan buah-buahan yang segar. Dia mengambil dari pohonnya, sehingga buah-buahan yang ada di karungnya pun buah-buahan yang segar dan enak. Penuhlah karungnya dengan buah-buahan yang bagus. Kemudian menteri yang kedua, karena dengan senang dan tidak senangnya menerima perintah dari raja, maka dia isi karungnya dengan buah-buahan yang ada di bawah saja. Buah yang busuk dan buah yang bagus pun dia masukkan. Penuhlah karung dengan buah yang busuk dan buah yang bagus. Kemudian menteri yang ketiga, karena dia tidak senang, karena dengan kesombongan si menteri ini, masa aku diperintah seorang menteri harus ke kebun, sehingga dengan ketidaksenangannya, maka dia isi karungnya dengan rumput-rumput yang kering, sehingga penuhlah karungnya dengan rumput yang kering. Akhirnya ketiga menteri ini pulang menghadap raja lagi. Kemudian raja bertanya kepada menteri yang pertama, wahai menteriku, apa yang ada di dalam karungmu? Kemudian si menteri pun menjawab, aku isi wahai raja dengan buah-buahan yang segar dan bagus. Kemudian si raja pun juga berkata lagi kepada menteri yang kedua, apa yang ada di karungmu wahai menteri yang kedua? Kemudian dia menjawab, aku isi wahai raja karungku ini dengan buah-buahan yang segar dan juga ada buah-buahan juga yang busuk. Kemudian menteri bertanya kepada menteri yang kedua dan raja pun bertanya kepada menteri yang ketiga, wahai menteri, apa yang kau isi di dalam karungmu? Kemudian menteri yang ketiga dia menjawab, aku isi karungku ini dengan rumput-rumput yang kering.
Akhirnya setelah raja pun juga bertanya kepada 3 menterinya, kemudian si raja pun juga mempersilahkan kepada 3 menterinya, ambillah semuanya apa yang ada di dalam karungmu, aku tidak butuh sedikit pun dari apa yang kau hasilkan, daripada apa yang kau ambil. Tetapi si raja ini sebelumnya si menteri pulang dan membawa karungnya, dia pun memanggil penjaga penjaranya. Akhirnya kata si raja, wahai penjaga penjara, masukkanlah 3 menteri ini ke dalam penjara, dan jangan sampai dia kasih makan sedikit pun kecuali makanan di dalam penjara itu yang ada di dalam karungnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan adalah raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita terserah apa yang kita perbuat. Tetapi karung ini adalah merupakan buku catatan amal kita, apa yang termasuk dalam buku catatan kita. Kemudian penjara ini adalah merupakan kuburan kita. Ketika kita masuk ke alam kubur, maka otomatis apa yang kita perbuat ketika di alam dunia ini. Mungkin kalau ganti gambaran menteri yang pertama, ketika dia masuk ke dalam penjara pun masih ada yang dinikmati karena buah-buahan yang segar. Dan juga mungkin menteri yang kedua, walaupun ada penyesalan masih ada yang dinikmati karena perbuatannya juga dimasukkan yang baik dan yang busuknya. Tetapi bagaimana kalau seandainya menjadi menteri yang ketiga? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita bisa nikmati ketika di alam kubur? Sementara ketika hidup kita di alam dunia, walaupun Allah mempersilahkan, tidak ada yang kita bisa nikmati. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gambaran 3 menteri dan 1 raja ini menjadikan inspirasi buat kita semuanya. Walaupun Allah mempersilahkan dalam kehidupan kita ketika di alam dunia, tetapi semuanya nanti perbuatan itu yang akan kita menerima balasan niat dan buruknya, dan juga sengsara dan juga bahagianya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu wa sami'ul ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa taqabbala minni wa minkum tilawahu. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wazzari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin marduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.